kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Bapa, sebentar lagi anak-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa peganglah antara pikiran dan bibirku ini Bapa, bersatu, tidak dipengaruhi oleh iblis. Dan seluruh jemaat yang ada di sini mampu menangkap dan mencerna. Bapak kami tahu ada dosa dan kejahatan kami sehingga menghalangi semua permintaan kami. Kiranya Bapak ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin saya belum pantas bicara sini, jadi saya agak ke samping. Ya kita harus sportif ya, karena itu bukan bagian saya di sini ya. Pada hari ini saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini. Keinginannya saya berkhotbah atau mengajar? Mengajar ya. Oke. Kalau berkhotbah saya akan menggunakan Matius 5, bahwa setiap pengkhotbah harus melihat situasi orang yang ada. Pertama, dia harus mengucapkan berbahagialah. Contoh, saya melihat istri Pak Rido lagi hamil. Berbahagialah orang yang hamil sebab dia akan melahirkan anak-anak terang. Amin. Ya. Contoh, saya melihat misalnya si Olive. Berbahagialah anak-anak muda ini karena dia akan menjadi penerus bangsa. Kemudian di antara kita pasti banyak punya problem. Saya tidak tahu problemnya apa, tapi pasti saya katakan berbahagialah orang yang tertindas karena dia akan dibebaskan. Jadi harus dimulai dengan kata berbahagia. Berhubung kalian memilih saya untuk hanya berbicara firman Tuhan, jadi saya tidak menggunakan kata berbahagia. Oke, terima kasih. Kalau pengajaran, saya akan mengajak Bapak Ibu dan anak-anak, adik-adik semua untuk berinteraksi. Interaksi ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Pengajaran itu bisa sukses, pikiran itu bisa dikatakan berpikir kalau ada yang mengganggu pikiran kita. Kalau tidak ada yang mengganggu pikiran kita, namanya berdoa. Paham ya? Memang betul mengajar itu lebih berat daripada berkhotbah. Karena mengajar dia harus memiliki pengetahuan yang luas. Oke, sekarang saya rangsang dulu semuanya. Siapa manusia pertama yang berdosa di bumi? Hawa. Oke, jawabannya Adam dan Hawa. Sekarang saya pisahkan. Adam dan Hawa itu berdosa di Taman Eden. Sekarang yang saya minta di bumi. Saya pisahkan dulu Adam dan Hawa di bumi. Siapa manusia pertama yang berdosa di muka bumi? Nah, betul, Kain. Kainlah manusia pertama yang berdosa di bumi. Karena di Kejadian 4 itu dikatakan apa? Hai Kain, dosa mengintipmu. Disitulah permulaan dosa kita kenal di muka bumi. Karena dosa ternyata mengintip-intip kita, kawan. Ya. Dia tidak pernah datang langsung langsung jadi berdosa, enggak, diintip dulu. Baca ya Kejadian 4, dia diintip baru masuklah dosa itu. Oke, sekarang saya membagi-bagi berkat lah ya, bukan sok-sokan. Nah, ini. Siapa yang bisa menjawab akan saya kasih nih. Ya, ini namanya fulus. Fulus, berkat yang diberikan Tuhan kepada saya itu bukan milik saya semuanya. Saya harus bagikan kepada banyak orang. Adalah satu kekeliruan ketika kalian diberkati Tuhan, uang itu kalian masukkan ke perut kalian semua, nggak boleh. Paham ya? Nah, saya bagi-bagilah fulus ini dulu. Tapi harus bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya sederhana. Apakah iblis bisa melihat Yesus? Bisa. Oke, jawabannya bisa. Kenapa? Karena iblis bisa mencoba Yesus. Oke, sekarang tolong buka Matius 4. Nah, ini pengajaran itu begitu. Harus ada dasar kita bicara. Jangan sia-siakan lu.
Di sini masih banyak lagi. Betul, serius. Nanti gereja kita, gereja baru, saya minta sama Pak Gembala dan buat perjanjian di atas di notaris, 1 hari milik saya, bukan hari Minggu milik gereja. Kenapa? Tugas saya setelah membangun gereja harus memperbanyak jemaat, membantu Pak Gembala. Paham ya? Bukan saya tidak percaya Pak Gembala akan bisa membuat, tapi ada trik lebih cepat. Ini yang mau kita push biar gereja itu penuh, tidak kosong melompong. Kasihan dia, kita bangun besar-besar, isinya cuma itu aja. Matius 4 ayat 1. Doakan kalian, nanti kita tidak pakai ini lagi, ada tali-tali ini, tak apa-apa aja nih. Nanti sudah pakai wireless semua, dan musiknya juga kita pensiunkan, tapi bertahap. Sudah, dan nanti kita Pak Pani kan sudah buat grup GBI Kairos di Facebook, nanti kita buat di YouTube, kita sediakan kamera, jadi setiap ada acara kita publikasikan, itu untuk mempercepat juga sambil orang mengenal GBI Kairos, bahwa di dalamnya ada di belakangnya sang debaters. Oke ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, bisakah iblis melihat Yesus? Bisa. Ini loh ayatnya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang membawa? Roh. Artinya iblis tidak bisa melihat Yesus. Rohlah yang membawa dia dipertemukan dengan iblis. Paham ya? Sederhana. Apa buktinya? Iblis berusaha mencari Yesus waktu masih bayi. Disuruhnya melalui Herodes, disuruh Herodes orang mencari, nggak ketemu-ketemu. Bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Apakah ketemu? Nggak ketemu. Paham ya? Nah, bukti lain adalah setelah diusir Yesus iblis kan diusir. Nyala engkau iblis, ya kan? Iblisnya pergi. Setelah itu dia menunggu waktu yang tepat. Apakah iblis masih bisa melihat Yesus? Ayo, siapa bisa jawab? Bisa. Bisa. Kenapa kesalahan itu harus terjadi 2 kali? Karena keledai masuk lubang yang sama saja, tidak mau 2 kali. Sampai kapanpun iblis tidak bisa melihat Yesus, karena Yesus adalah terang. Iblis tidak akan bisa melihat terang Tuhan. Maka dia gunakanlah Judas. Barulah bisa dia melihat Yesus dan ditunjukkan kepada Romawi. Kalau iblis kan bisa masuk ke diri orang. Yesus ada di sana, kalau dia bisa melihat, dia tidak bisa melihat. Iblis tidak bisa melihat firman Tuhan atau terang. Yesus kan terang. Jadi dia butuh manusia untuk bisa melihat Yesus. Paham belum? Nah ini harus dipahami, sederhana, tetapi kita sering keliru-keliru. Apakah manusia bisa menengking iblis? Siapa dapat? Ku kasih 100. Nah ini. Bisa. Kasih saya ayatnya, Pak. Biar kita tidak keliru yang beriman, tolong dibuka Matius 8. Matius 10 ayat 8. Sorry ya. Ayat 8. Oke, bacakan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah. Bukan iblis ya. Kuasa kita hanya level setan. Iblis itu level Yesus. Itulah sebabnya ketika iblis masuk ke dalam Yudas, apakah murid-murid melihat? Tidak. Kenapa tidak? Hanya Yesus yang melihat ada iblis masuk ke dalam Yudas. Kalau murid-murid melihat, pasti akan dilakukannya yang usirlah setan-setan. Pasti murid-murid bilang, hei iblis pergi kau, katanya. Tapi murid-murid tidak bisa melihat iblis, dia bisa melihat setan dan mengusir setan. Belum ada di dalam Bible satupun murid Yesus mengusir iblis. Tidak ada itu. Aduh sayang kali nih, berapa nih? Gugur lagi dah.
Pertanyaan sederhana-sederhana loh. Oke, yang sederhana. Kenapa kalian memilih Kristen? Unjuk tangan, ini gampang. Karena Kristen orang percaya. Coba satu, tunjuk ya. Ini Syeca, coba Eca apa? Karena Kristen percaya. Karena Kristen agama yang percaya. Oke, jam sampingnya. Karena begitu besar kasihan anak dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, itu kan Yesus. Aku tanya Kristen. Karena Tuhan Yesus sudah Karena orang Kristen percaya kepada Kristus. mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Ya, itulah jawaban para pendeta. Itulah jawaban para sekolah anak-anak itu apa namanya? CD, sebelum CD. Itu jawabannya. Ayo yang lain. Ya, silakan. Pertanyaannya kenapa kita memilih Ya, dirimu, bukan kita, kau lah. saya mengatakan karena Tuhan sudah lebih dulu memilih saya. Hah? Karena Tuhan sudah lebih dulu memilih saya. Oh, dia bilang karena Tuhan Yesus lebih dulu memilih saya. Maka pertanyaannya, kenapa Yesus memilih kau? Bukan Kristen, kan kau yang memilih Kristen. Karena orang Kristen telah percaya kepada Kristus. Mampus kalian, nanti dapat ibu itu uang ini. Oke, aku jawab ya. Tolong buka 2 Korintus 12 ayat 2. Kalau saya bicara Bible Bu, pernah kami waktu di GSJA, saya kan melayani di Kulim. Masuk kami jam 8 malam, keluar jam 1 subuh. Setiap belajar begitu. Kenapa? Saya tidak akan pernah bicara tentang orang, tapi selalu konsentrasi ke ayat-ayat ini aja. Ini yang mau kita galakkan di gereja GBI Kairos dan Kristen-Kristen lainnya. Coba buka. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Itulah sebabnya saya memilih Kristen, karena sudah ada orang Kristen di sorga. Andai kata orang Kristen tidak ada di sorga, saya akan tinggalkan Kristen karena hanya omong kosong. Gak percaya kalian? Nanti kalau kalian sempat di rumah, cari kitab suci di luar Kristen. Apakah sudah ada orang beragama itu masuk ke dalam surga? Cari kalau dapat. Tidak dapat, hanya ini yang bilang dapat. Paham ya? Jadi berbahagialah kalian memilih Kristen. Cuma kalian nggak tahu kenapa jadi Kristen. Orang beragama tujuannya menuju surga, bukan menuju jadi kursi presiden. Tidak ada itu. Malah mungkin 1000 orang di sini 1000 ya jadi presiden. Presiden itu hanya satu. Tapi tujuan orang ke surga, beragama atau mengikut Tuhan, itu menuju surga. Itulah dasarnya kenapa saya memilih Kristen. Paham ya? Sekarang pertanyaan saya, mengapa kalian mengikut Yesus? Nah ini lain lagi. Kalau tadi kan kenapa kalian memilih Kristen? Sekarang kenapa kalian ikut Yesus? Nah ini 50.000 ya, kasih kena gampang kali nih. Karena saya percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat saya. Nah, Bukem bilang karena Yesus adalah juru selamat saya. Kita buka dulu Yesaya, buka 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Buka Lukas 2 ayat 11. Ini Lukas 2 nih. Oh, Lukas 2 ayat 11. bukan Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Benar Bu? Ini Bu, kita harus setia perkara kecil untuk perkara besar. Jangan pula aku bilang, karena ibu pendeta nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Gembala ya. Sorry Pak, ini memang harus setia perkara kecil untuk perkara besar. Ini perkara kecil, tapi nanti habis ini aku minta Bu. Kan untuk konsumsi video. Ya. Jadi kalau ada orang menyaksikan ketuhanan Yesus ini, ya Yesaya 43 tadi bicara apa? Akulah Tuhan.
tidak ada juru selamat lain selain Tuhan. Maka dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu siapa? Yesus. Yang kedua, ayo, kenapa kalian milih Yesus? Aku sportif, kalau salah aku bilang salah, benar aku oke kan? Karena dia adalah anak Itu teruslah. Yang lain, ayo siapa lagi? Ya apa, Kopi? Jawabannya kenapa Yesus? Kenapa kau memilih Yesus? Karena dia rela berkorban mati kayu salib. Oh, karena dia rela. Berkorban. Oh, kalau itu jawabannya, banyak orang yang mati di kayu salib. 3 orang loh, bukan 1. Ya, Kopi, apa? Eca? Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus, ya kan dia juru selamat, sudah itu. Lain, sama itu. Ya, Bu. Karena Yesus berkata, aku berjalan. Nah, ini apa Bu? Yohanes 14 ayat 6. Ya, dibilang di situ, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah yang naik ke gereja kawan dapat berkat. Coba buka deh Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Selamat. 14 ayat 6. Gak apa-apa, kita tunggu. Sudah ya? Oke lah, aku bacakan aja. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang aku ini siapa? Adalah Yesus. Yesus ini siapa? Firman yang menjadi manusia. Jadi kalau orang sekolahan bilang Firman sama dengan Yesus, kan gitu. Nah, sekarang kita substitusikan. Kalau bahasa matematikanya substitusi. Setiap kata aku ganti dengan firman. Andi tadi belum masuk lagi. Akulah jalan, firman Tuhanlah jalan dan kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran loh, nggak ada kesalahan. Dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman. Paham ya? Jadi sekarang udah percaya kita kenapa ikut Yesus? Karena dia firman itu sendiri. Bukan firman silalahi kawannya si Eci. Nanti bangga pula si firman itu ya. Akulah jalan. Akunya itu kita gantikan Yesus firman Tuhan. Kata firman kepadanya, kepada orang itu, firmanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui firman. Paham ya? Kita harus melalui firman. Nah ini enaknya kawan. Nah sekarang di dalam kitab suci kalian sudah baca, mungkin belum pernah baca. Orang bilang Tuhan menjadi manusia. Ada nggak manusia menjadi Tuhan? Tidak ada. Wow, sempat ku bilang 1 juta nggak ada dapat. Buka. Apa? Siapa? Ada tadi bilang ada siapa? Hah? Nggak ada. Keluaran 7, bukan deh, Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Muka sadis, jangan ya, Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Harun diangkat menjadi nabi itu berdasarkan hukum Musa. Karena Musa jadi Tuhannya, Harunlah nabinya. Paham ya? Satu-satunya manusia yang diangkat menjadi Tuhan adalah Musa. Mau dalam bahasa aslinya ini dikatakan Elohim, tetap Allah. Jadi kawan, sedangkan Tuhan bisa menjadikan manusia menjadi Tuhan, tapi tidak dibuat di situ pencipta langit dan bumi khusus kepada Fir'aun. Paham ya? Dan nabinya adalah Harun. Kenapa bisa begitu? Itulah namanya suka-suka Tuhan. Suka-suka Tuhan. Bisa jadi soal ini kalau Tuhan mau jadi Tuhan bisa.
Ini buktinya. Paham ya? Justru kalau Tuhan tidak bisa mengangkat orang lain menjadi Tuhan terhadap orang lain, itu nggak punya kuasa Tuhannya. Tuhan kita maha kuasa, suka-suka dia. Tapi di garis bawahnya tidak pernah bilang, engkaulah Musa menjadi pencipta langit dan bumi yang benar. Diciptakan Musa nanti dunia baru, langit baru. Paham ya? Nah, inilah kawan rahasia-rahasia yang ada di dalam Bible. Nah, sekarang saya mau ngajak kalian lagi untuk berpikir sederhana. Semuanya pemikiran itu sederhana, gak ada yang rumit. Ya, ketika si Adam jatuh ke dalam dosa, ini kita cerita si Adam yang jatuh ke dalam dosa ya. Pertama sekali, mengapa Tuhan tidak menghukum? Saya rubah pertanyaan. Apakah Tuhan menghukum Hawa? Ya. Oke, coba buka dulu Kejadian 3. Itu hukumannya ya, Kejadian 3. Coba Kejadian 3 ayatnya yang ke 14, 15, 16. Binatang. Bukan ini 14 ini. 16 coba 16. Bisa naikkan dua. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas engkau. Ini bukan hukuman, tetapi apa? Hayat. Hayat itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri setiap orang, setiap manusia dan setiap makhluk. Hayatnya seekor harimau makan daging, tidak bisa dia makan rumput, tidak mau dia. Hayatnya seekor kambing makan rumput, tidak bisa dia makan daging. Hayatnya seorang perempuan, ya inilah, ini bukan hukuman. Hayat namanya hayat. Jadi di dalam diri seorang perempuan dia yang melahirkan, itu namanya hayat. Lah hukuman yang mana? Baca ayat 19, coba ayat 19. Ya, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini baru hukuman. Kenapa ini hukuman? Pertama, karena Kejadian 2 ayat 17. Coba buka Orif Kejadian 2 ayat 17. Kalau aku udah bicara ini, capek apa ini tukang komputer ini. Karena main cepat, tidak sempat dia buka handphone atau apa. Coba ini Kejadian 2 ayat 17. Sabar ya kawan-kawannya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya engkau pasti akan mati. Paham ya? Ini hukuman. Kalimatnya ditandai dengan kata jangan. Jangan itu artinya larangan. Setiap orang yang melanggar larangan ada hukumannya. Hukumannya apa? Mati. Pertanyaan saya, kenapa Adam begitu makan dia tidak mati? Ada yang tahu? Apa? Umur Adam berapa umur Adam? 930 tahun. Jadi dunia mempertanyakan, wah katanya pada hari yang kau memakannya engkau akan mati. Buktinya nggak mati kok. Umurnya 930 tahun. Apakah roh bisa mati? Ini jawaban standar pendeta. Mati rohani. Roh tidak bisa mati, Bu. Putus hubungan dengan nyamuk. Matanya terbuka. Oke, jawabnya saya jelaskan ya. Mazmur 90 coba buka. Biar kita jangan bertanya nanti, kan kita ini hidup di dunia loh. Mulai saatnya kalian menjadi pelaku firman, tidak pendengar saja. Dan ini di lingkungan kita pasti ada. Berbahagialah kalau kalian lingkungannya Kristen. Tapi sangat susahlah kalian kalau bukan Kristen seluruhnya. Berapa tadi Mazmur 90 ayat 4.
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga malam, jaga di waktu malam. Bagi Tuhan, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Ketika Tuhan mengucapkan itu, yang terjadi adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Maka si Adam hidup di bumi 930 tahun, kan di bumi dibilang ini kan, tidak sampai satu hari. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Gak sampai satu hari. Kurang 70 tahun lewat 1 detik, baru itu satu hari. Paham ya? Itu jawabnya. Sudah paham? Tidak juga, Boh. Oke. Sekarang yang berikutnya. Kenapa si Hawa memakan? Kenapa iblis menggoda si Hawa, tidak menggoda si Adam? Nah, ini sederhana pertanyaannya. Tapi itu membuat kalian makin penasaran dan makin menggali kitab suci. Ini maksudnya. Ada yang tahu? Kenapa si iblis menggoda si Hawa? Iblis, ingat ya, tidak pernah menggoda Adam. Kita sering salah-salah situ. Perempuan lemah. Faktanya, ketika perempuan diciptakan, dia diciptakan menjadi penolong. Mana ada penolong lemah? Yang benar aja. Saya tidak mau penolong saya lemah. Ngapain harus kuat lah? Apa? Mengapa iblis menggoda si Hawa, tidak si Adam? Mana pernah iblis menggoda Adam ya? Jangan keliru loh. Ayo. Ya, oh. Udah kan ada boleh. Yang lain. Karena perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sudah kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Ya, kalau itu kenapa si Hawa memakan? Jadi sekarang aku ajari kalian cerdas ya. Kalau itu kenapa si Hawa memakan buah pohon itu? Karena dilihatnya menarik. Sekarang kenapa iblis itu menggoda si Hawa, bukan si Adam? Ini namanya berpikir cerdas. Sudah saatnya kita tinggalkan yang kurang cerdas. Ayo. Jadi buat laki-laki itu kawan, apa namanya dia? Iblis itu tidak mau mendekati laki-laki, wanita. Perempuan itu menarik. Perempuan itu menarik, nggak mendorong. Oke, aku jawab. Tolong dibuka Kejadian 3 itu. Kejadian 2 ayat 17 tadi. Boleh menjawab nggak? Apa? Mau menjawab. Silakan. Karena Tuhan membangkitkan sifat berdosa kepada Tuhan membangkitkan sifat berdosa. Di mana itu? Berarti Tuhan yang membuat manusia berdosa. Kok jadi manusia? Tuhan yang membuat manusia berdosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Oke, buka dulu. Kejadian 2 ayat ini ya. Iya, ini 17. Baca, perhatikan baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Sama siapa ini diucapkan? Sudah ada Hawa belum? Berarti Hawa tidak terikat hukum ini. Iblis tahu. Kalau digodanya pertama sekali si Adam, Tuhan langsung datang. Sehingga apa? Si Adam langsung dihukum mati. Si Hawa tetap di dalam Taman Eden. Si Adam menjadi jomblo. Tidak kawin-kawin dia lagi nanti. Tidak ada keturunan. Sementara firman Tuhan mengatakan apa? Kejadian 1 ayat 26-28, mereka akan beranak cucu. Iblis bisa berbuat apa saja, tapi iblis tidak bisa melawan atau membalikkan firman Tuhan. Hebatnya Bible di situ. Saya sudah baca banyak kitab suci, tidak ada kitab suci seperti Bible ini. Paham ya? Jadi kita bukalah Kejadian 3 biar kalian tambah paham. Buka Kejadian 3 tadi dari ayat 8 dia. Ayat 6, sorry 6. Agak kecil lah biar dingin. Nah ini ya. Ini ayat berapa? Belum. Ayat 6.
Umur saya sudah 49, bulan 7 tanggal 19 ulang tahun. Sengaja ku bilang biar kalian kasih aku kado. Enggak. Umurku yang ke-50 tahun, sampai hari ini kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 belum tuntas ku pelajari. Hanya 3 ayat itu. Jadi adalah satu kebohongan kalau ada orang mengatakan saya sudah tuntas kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Tidak, banyak kali rahasia di situ. Udah. Bukan kejadian 3 ya. Oh ya. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap jaya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Titik. Datang nggak Tuhan? Kan dimakannya ini. Ada waktu dia memakan. Baru kasihnya sama. Ada nggak? Datang nggak Tuhan? Belum kan? Tahu nggak dia telanjang? Nggak tahu kan? Kalau sempat dia tahu, aku telanjang, lari dia. Nggak jadi sadar makan. Dia nggak tahu kan? Kenapa nggak tahu? Kenapa? Bukan si hawanya. Kenapa dia nggak tahu dia telanjang? Karena dia tidak terikat hukum yang kejadian 2 ayat 17. Sesudah itu dan dimakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat selanjutnya, begitu dimakannya apa yang terjadi? Tahu dia telanjang. Terbukalah mata mereka gara-gara si Adam. Maka oleh dosa satu orang manusia, si Adam, maka oleh satu orang manusia juga kita ditebus, Yesus. Paham ya? Coba buka aja. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Paham ya? Jadi budaya tertua di muka bumi ini adalah cawan. Cawan itu kotok. Itulah budaya tertua kita itu. Asli karya dari manusia pertama, cawan. Paham ya? Nah ini, hal-hal seperti ini perlu kita ketahui. Andai kata si Hawa yang makan, dia langsung tahu kalau dia terikat hukum itu, tahu dia telanjang, Tuhan langsung datang, dia langsung dihukum, kan berapi. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Tadi ayat berapa dia? Lupa aku. 8, 6, 7, 9 sekarang. Coba 9. Kejadian tadi masih 3. Atau biar cepat, ada yang bisa nggak buka dia pun cepat dan bacakan. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya. Kenapa Tuhan mencari si Adam? Wah, Tuhan kalian nggak maha tahu. Kan dia tahu di mana si Adam. Kenapa Tuhan memanggil si Adam, mencari si Adam? Siapa yang bisa jawab? Apa? Karena si Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mencarinya. Betul. Tapi sayang, tidak ada challenge-nya. Nanti pertanyaan berikutnya. Betul Tuhan datang mencari orang berdosa. Bukan tidak tahu dia si Adam di mana. Tapi dia datang mencari orang berdosa. Adam, di mana engkau, katanya. Serondok dia. Sembunyi dia. Tapi apa jawab Adam? Coba buka. Nah, ini pertanyaan berikutnya, baru ada challenge-nya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, tahu nggak kalimat yang aneh di situ? Hah? Dia takut sebab aku telanjang. Kenapa tidak dikatakan dia malu sebab dia telanjang? Ada yang tahu nggak? Itulah cerdasnya si Adam. Pikirannya itu berselia, jenius. Karena di hadapan Tuhan kita semua telanjang. Mana yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan? Mau kita pakai baju besi 10 lapis sampai segini dilihat Tuhan itu. Makanya dia tidak menggunakan kalimat aku malu di hadapanmu Tuhan sebab aku telanjang. Gak digunakannya. Karena Adam itu ternyata IQ-nya bukan seperti IQ gorila di bawah 70. Dia di atas. Baru dia menjawab. Tapi jawabannya itu jenius. Aku takut
Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Maka yang terjadi adalah takutlah akan Tuhan, mendatangkan hidup. Itulah sebabnya si Adam tidak langsung dimatikan Tuhan saat itu, tapi diusirnya dari Taman Eden biar hidup di waktu bumi. Paham ya? Tetapi lebih dahulu Tuhan mengutuk tanah bumi. Dulu bumi itu suci kayak sorga. Bumi dulu kayak sorga. Maka dikutuk Tuhanlah tangannya sehingga bumi ini menjadi tempat terkutuk. Nah sekarang yang terakhir ya, udah jam 11:05. Kalau aku bicara firman Tuhan bisa sampai malam kawan. Karena memang enak, gak usah kita bicara lain firman Tuhan, kita ucapkan terus apa dia namanya. Sekarang buat kalian pertanyaan kepadaku biar ku jawab. Yang bisa membuat pertanyaan dan bagus ku kasih 100.000. Ayo silakan. Silakan. Kenapa Tuhan memilih orang berdosa? Mengapa Tuhan memilih orang berdosa? Siapa orang berdosa yang dipilih Tuhan? Manusia. Ya kan mengapa Maksudnya Tuhan kenapa Tuhan datang mengapa Tuhan datang ke dunia untuk menghakimi orang berdosa? mencari, Tuhan mencari orang berdosa. Nah adik, kau kelas berapa? 11, sebentar lagi kelas 12. Banyak kali kelas mudi. Aku sampai ada kelas tertinggi. Ya, kau 12. Besok belajar mempertahankan apa yang kau ucapkan. Mengapa Tuhan memilih orang berdosa? Terus aku tanya sedikit, siapa orang berdosa yang dipilih Tuhan? Adalah 12 murid. Baca Yohanes 6 ayat 70-an. Coba. Nah, ini enaknya bicara firman Tuhan. Jalan terus. Tak sempat aku membicarakan Skarpidol. Sempat. Ayo. Yohanes 6. Rusak. Siapa yang cepat? Yohanes 6 ayat 70. Apa dia bilang? Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah. 100. Nah. Maju sini. Nah ya. Biasakan mempertahankan apa yang kau yakini. Jangan langsung digertak gitu langsung balik. Nah, tetapi untuk mempertahankan apa yang kita yakini, kita harus punya pengetahuan. Itulah gunanya membaca kitab suci, tidak hanya membaca. Saya terkadang sedih ketika orang mengatakan saya sudah baca Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Wow, hebat sekali. Apakah arti Wahyu 20 ayat 4? Pelengak-pelengok. Gak ada guna. Kita harus membaca dan memahami dan mengerti. Ternyata kenapa Tuhan memilih orang yang berdosa? Tidak ada yang dipilih Tuhan orang berdosa selain 12 murid. 12 murid. Nah, dari mana saya tahu? Karena saya punya pengetahuan itu dan baca kan dan mengerti. Bukankah aku sendiri yang memilih engkau? Yang 12 orang ini katanya gitu kan. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Paham ya? Jadi Tuhan kenapa memilih murid-muridnya? Untuk memulai misi penebusan dosa. Itu jawabnya ya. Makanya aku bilang pertanyaannya bagus. Tapi ketika aku tanya siapa orang berdosa yang dipilih Tuhan? Loh, kalau begitu mereka berdosa, bukankah dikatakan salah satunya adalah iblis? Iblis berarti pendosa. Dan pendosa itu dipilih Tuhan. Hanya itu yang dipilih Tuhan, yang lain gak ada, kita belum dipilih. Dipanggil dia. Jadi jangan sok-sokan kalian bilang, oh aku dipilih Tuhan. Gak ngerti kau apa dipilih, apa dipanggil. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Oke? Jadi itulah orang pertama yang dipilih Tuhan langsung. Dan orang itulah yang menjadi kawan Tuhan Yesus untuk memulai misi penebusan dosa sampai naik ke surga. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau saya bicara tidak ada putus-putusnya nanti Pak Pendeta ada gelisah. Jam berapa nanti asam lambung. Apa kak? Belum, udah jam 10. Satu lagi lah, satu lagi. Ayo, siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan? Satu lagi, belum kata-kata itu. Sekarang kalian lagi yang membuat pertanyaan. Itulah namanya interaksi. Kenapa, Aman?
Yang 12 murid-muridnya itu kan keterangannya kan tadi kan dia berdosa diterangkan. Jawabannya apa? Ya, udah tadi salah satu di antara mereka adalah iblis. Jadi dibilang si adik sana, kenapa Tuhan memilih orang berdosa? Siapa orang berdosa yang dipilih Tuhan? Yakni di antara 12 murid itu ada satu iblis. Sudah sekalian. Ya. Ayo, pertanyaan lain, siapa? Saya. Ya, Amang, silakan Amang Tampul. Jadi orang tua yang baca ini. Silakan Amang. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya. Ya. Bilangan 23 buka. Pada saat Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Mesir ke tanah Kanaan, Ya. tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Tetapi kenapa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan? Oke, ya. Ada lagi Pak, itu aja. Oke, terima kasih. Coba buka bilangan 23. Udah, yang nyampe lah. Saya lupa ayat 21 kalau nggak salah. Coba bacakan apa isinya. 23. Oh, sorry. Yang isinya begini, penting bilangan 23 itu ya. Dia Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berbohong. Coba lihat. Ayat 7 atau berapa? Aku agak lupa. Ada. Baca dulu. Bisa ya, agak lupa. Gak ada. Ayat berapa? Atau bilangan 21? Kalau ada yang mesin pencari. Apa dibilangnya? Ya itu tuh, apa bilangan berapa? Ayat 19 kan benar ya. 19 bukan 19. Allah bukanlah manusia. Jadi kawan-kawan berhati-hati. Ayat ini sering dipotong oleh dunia ini untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia memotong sampai situ ya. Allah bukanlah manusia. Enggak dilanjutkannya. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Paham ya? Tuhan itu tidak bisa berdusta. Bahwa dia bukan anak manusia. Bisa dia jadi anak manusia ya. Orang itu motongnya situ. Allah bukan manusia, bukan itu. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Paham ya? Nah, berarti Tuhan tidak boleh berdusta, kata Pak Tampu Bolon. Kenapa Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan? Kan begitu Pak ya. Pertama jawabannya adalah Keluaran 7 ayat 1 tadi. Bahwa Musa diangkat menjadi Tuhan atas Fir'aun. Berarti proyek si Musa, kontrak si Musa dengan Tuhan hanya sampai si Fir'aun ada. Begitu Fir'aun mati, gak ada lagi dia, gak jadi Tuhan lagi. Fir'aun mati kan? Mati Fir'aun, baru diberangkatkannya orang Israel, pergilah kalian ke sana katanya kan, menyeberang sungai Yordan ini, Laut Merah ya, pergi. Tapi aku nggak bisa pergi karena aku hanya sampai Bukit Moab. Nanti mengenai Musa ada satu lagi rahasia, tapi tidak akan kubilangkan di sini karena ini menyangkut keilmuan. Dalam artian begini, coba baca di situ. Maka matilah Musa dalam umur 120 tahun. Padahal tubuhnya masih segar, kuat. Bagaimana dia mati? Tak seorang pun tahu dikuburkan di mana dan sebagainya. Makanya Yosua dikatakan maka sesuai firman Tuhan matilah si Musa. Jadi ingat ya, kontrak si Musa hanya sebatas Fir'aun. Kalau dibilang Musa tidak bisa ke tanah perjanjian, Musa bertemu dengan Yesus di mana? Di mana? Taman Getsemani itu ya. Ya, kita anggaplah dia sudah nyebrang, sudah sampai masuk ke dalam lingkungan bangsa Israel. Sudah ya, Musa sebenarnya masuk. Ya bertemu dengan Yesus kan masuk artinya. Di sini aku loh katanya. Ini Yesus, ini Elia, bertiga orang itu. Tapi memang dia tidak bisa masuk ke sana karena kontrak dia hanya kepada Fir'aun. Begitu Fir'aun selesai, kemana Musa? Maka malaikat Michael ribut sama iblis tentang mayatnya Musa. Itu ada rahasianya, nanti ku jelaskan setelah kalian mulai imannya kuat, pengetahuannya mulai kuat. Ada lagi? Makanya nanti kalau kita sudah gereja baru, kita buat pemuritan, kalian harus datang dong.
Saya dulu di GSJA itu, ini bukan bercerita tentang saya. Pendetanya mengasih kuasa sama saya, entah apa kau buat di Kulim sana silakan lah, pengajaran. 2 kali kami seminggu. Lah kita sekali seminggu aja entah datang tenda, saya 2 kali seminggu itu ruangan penuh. Tanya itu Pak Ferry, kawanku dulu itu dia Pak SJA. Ya, oke. Sekarang ada yang bertanya lagi. Dan tanggal 5, tunggu sebentar, kita sudah mulai pindah gereja. Saya mengambil profesi sebagai supir Grab. Jadi setengah 10 kalian dari sini, kucing putih kuantar ke sana. Tanggal 5 ya. Oke, ya Pak Felix silakan. Nama saya Kan itu. Ya. Ya, jadi pertanyaan, kira-kira adakah kehidupan lain atau bumi yang lain selain bumi yang kita tempati sekarang? Bumi ya, pokoknya ada kehidupan lain di luar bumi ini. Ada kehidupan yang lain selain bumi. Oke. Apakah Tuhan juga punya misi di Tempat lain. Bumi tersebut? Oke, terima kasih. Tolong buka Obaja 2. Nah, gini kawan. Obaja 2, Obaja 2 ayat 2 atau berapa ya? Bisa buka link? Semuanya bisa gini ya. Coba Obaja 2 ayat 2 apa isinya? Ada enggak? Obaja. Oh sorry, Obaja 1 ayat 2. Sorry. Apa dibilang situ? Obaja 1. Obaja 1 ayat 3. Ya. Ayat berapa ini? 2. Ah, ini 3. 2 yang minta. Sesungguhnya Ayat 3. Oh, sorry. Ini ayat berapa? Ayat 3. 2. Ayat 4, coba ayat 4. Yang di antara bintang-bintang ada, coba lihat. Ini. Ayat berapa ini? 4. Oke. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, jadi yang paling tinggi itu adalah burung Raja Wali. Jadi pertanyaannya, apakah ada kehidupan lain di luar ini? Menurut Obaja, yang paling tinggi itu Raja Wali, nggak ada yang lain. Ya, di luar bumi kita ini. Setelah itu apa dibilangnya? Sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, artinya apa? Tuhan sudah bernubuat bahwa satu hari nanti manusia akan pergi ke luar angkasa, mendirikan rumahnya di sana. Apakah sudah terbukti? Terbukti, itulah stasiun ruang angkasa. Ya, hebat firman. Semua kitab suci tidak ada berbicara tentang bintang-bintang dan rumah di bintang. Cuma ini. Jadi memang ini dari Tuhan, kawan. Itu ribuan tahun sebelum Masehi sudah tergambar, sekarang terbukti. Ya, jadi karena ini bicara tentang Tuhan, maka Tuhan itu sudah berkata diciptakan bumi. Kejadian 1 mulai kan, pada mulanya Allah menciptakan bumi. Menurut iman kita tidak ada lagi manusia, sejenis manusia lah atau apa di luar bumi ini, bahkan iblis pun tidak ada di dunia lain. Nah, jadi kalau kalian tahu di mana tempat yang tidak bisa didatangi iblis, jawabnya di mana tidak ada manusia, iblis tidak ada di sana. Paham ya? Sekarang manusia sudah ada di stasiun Mir dong. Stasiun Mir, stasiun Soyuz, apa ya? Di luar angkasa lah kita bilang. Iblis pun ada di sana. Jadi iblis ini membawa manusia membawa iblis, kawan. Kemana manusia itu ada, di situ ada iblis. Di mana ada manusia, di situ ada Tuhan. Itulah di dalam hati kita sudah memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Paham ya? Nah, yang terakhir itu Pak Felix ya, saya kalau menurut Alkitab nggak ada lagi manusia. Jadi mana-mana yang paling tinggi burung elang terbang. Ternyata ada lebih tinggi, manusia bisa pakai bintang-bintang. Ternyata manusia mengatakan sudah diteropong, kayaknya ada makhluk lain. Nah ini, tapi menurut ini belum saya temukan. Nah sekarang yang terakhir, coba dibuka. Apa pertanyaan Dek? kenapa kematian manusia sebenarnya dibilang Tuhan yang ngambil nyawa Oh, manusia? ini ngajak ribut nih. Oke, buka Ayub 1. Itu kan Ayub 1.
Berarti besok aku harus bawa sapu tangan atau tisu. Tapi di gereja baru nanti kita usahakan tidak ada keringat. Kayak surga dia, dingin, adem. Jadi kalian semua bisa pakai jas. Bingung orang, orang ini gereja pakai jas semua ya, karena dingin gereja kita. Ya. Apa tadi aku bilang? Ayub 1. Sekarang saya mau minta ada yang bantu saya baca karena mulai dari ayat 1 biar semua paham. Silakan siapa yang mau baca mulai ayat 1 dari ayat 1 sampai 23 dulu. Silakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia melihat 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dini dan minum bersama-sama mereka. Itu ayat berapa itu? Belum berjumpa sama iblis. Iya. Sudah ada tadi bacakan? Belum. Lanjut. Ayub 1 ya, Ayub 1. Ayat 6 kan maka apa anak-anak apa Tuhan keliling. Ayub 1 ayat 6. Ayat 7. Ayat 7 Pak. Suatu hari datanglah anak-anak Allah. Mulai dari situ lah baca. Terus Di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan memilih ini dan menjelah ini. ya kan? Ingat ya, iblis ini keliling kecepatan tinggi. Maka bertemu dengan Tuhan. Hei, dari mana kau iblis? Tuhan, aku keliling-keliling melihat ini. Ayat 8, lanjut. Itu gampang ya dipahami. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lanjut. Itu masih Lalu bisa jawab dimengerti. iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Lanjut. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimiliki makin bertambah di negeri itu. Lihat ya, bahwa rumah Ayub itu dipagari Tuhan loh. Hebat ya. Bukan dipagari dengan jimat-jimat, tapi Tuhan. Ayat berapa itu? 11. Gantian lagi. Yang muda. Gantian tunggu. Maka firman Tuhan, Agak kuat deh. tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai, ia pasti mengutuki engkau di hadapannya. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapannya. Perhatikan baik-baik ya. Siapa yang menyuruh iblis untuk menyentuh semua yang dipunyai si Ayub, tetapi jangan kau sentuh dirinya atau sayangkan nyawanya? Siapa yang menyuruh? Tuhan kan? Ingat ya, Tuhan yang menyuruh ya. Bukan inisiatif iblis. Iblis mengatakan, ulurkan tanganmu, katanya ditantangnya Tuhan. Sudah, kau aja yang mengujikannya. Pikirlah kau, lakukan apa yang mau kau buat. Karena iblis juga bisa mengulurkan tangannya. Sudah, iblisnya yang datang ke si Ayub. Setelah itu apa yang terjadi? Baca. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai bersinar makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya. Oke. Siapa yang merampas? Atas suruhan siapa mereka orang-orang Seba itu? Kok Tuhan? Iblis. Kan dari bilang Tuhan.
Silakan iblis, apapun kau lakukan, lakukanlah. Maka semua kejahatan atau kesengsaraan yang diterima si Ayub itu dari iblis. Apakah Ayub tahu itu dari iblis? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena dia kan belum diberitahu Tuhan. Kalau diberitahu Tuhan, tidak jadilah dia diuji iblis. Yang tahu siapa? Kita yang sudah membaca Alkitab. Kita kan tahu kan dari iblis ya. Maka Ayub berkata di ayat 22, coba lompat langsung lah. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang kabur. Itu ke-22. Ya. Ada nggak di belakang Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil? Coba ayat keberapa itu? Ayat 21. Itulah, aku kadang kurang satu, lebih satu. Dengan telanjang aku Tunggu, yang agak kuat lah suaranya. Ada yang lebih kuat lagi di depan ini atau laki-laki lah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, di situ Ayub mengatakan Tuhan yang memberi benar, benar. Tuhan yang mengambil benar apa salah? Benar. Loh, tadi kita sudah belajar. Ayub disuruh Tuhan menyuruh iblis, kau habisi semua, tapi jangan kau sentuh nyawanya. Sudah, maka pernah khotbah di sini Pak Semunai, Pak siapa namanya Bu? Anugerah, Pak Lamot Silalahi buka Ayub 42 atau 44 saya lupa. Coba 40 yang ada kalimatnya begini. Maka Ayub mencabut semua perkataannya. Coba 42 itu ya. Coba ayat 4 atau berapa ya? Lihat situ. Kalau enggak 42 44 itu saya enggak lupa. Apa dibilang? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Enggak, maka Ayub mencabut semua perkataannya. Ayat berapa itu ya? Saya agak lupa. 3 minggu yang lalu. Apa coba lihat, bukalah Alkitab apa itu langsung dapat 44. Ya, apa ada? 42 enggak ada? Dua terakhir. Hah? Enggak masuk Bu, ayat 44 apa? Ayat 6, 44 ayat 6 Pak ya? 42 ayat 6. Coba siapa yang suara kuat sekali? Coba Oleh dibaca. sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itulah perkataan Ayub, dicabutnya. Selama ini dia memujuk-mujukkan Tuhan. Tuhan yang mengambil semua, aku rugi katanya. Dia cabut perkataannya. Paham ya? Tetapi ini jangan kalian jelaskan kepada orang yang lemah iman. Ini hanya bisa kita jelaskan di hadapan orang-orang yang sudah mengerti apa dan bagaimana firman Tuhan. Jelaskanlah urutannya. Ketika anak-anaknya diambil, siapa yang ngambil? Tuhan. Mana ada? Kan Tuhan tidak mau ngambil. Ulurkanlah tanganmu, kata iblis kepada Tuhan. Tuhan tidak mau. Enggak, katanya, kaulah lakukan, katanya. Maka iblis pun pergi. Maka iblis mulailah mencobai si Ayub. Jadi semua penderitaan yang sama si Ayub, dia tidak tahu. Tuhan tidak beritahu. Kalau diberitahu, wah nggak jadi pencobanya. Paham ya? Iblis tidak, Tuhan tidak memberitahu. Maka Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang diambil apa? Seluruh harta bendanya dan anak-anaknya. Tetapi di ayat 42 ayat 6 dia mencabut semua perkataannya. Setelah dia mengerti, ternyata Tuhan sudah mengizinkan iblis untuk mencobai dia. Paham ya? Tetapi ingat, apakah kematian itu ada dari Tuhan? Ada. Contohnya Sodom dan Gomora, zaman Nuh, dan yang terakhir yang membuat Tuhan yang membuat kematian adalah terhadap Herodes. Ditempelin Tuhan, mati dia lagi khotbah. Itu Tuhan yang mematikan. Kalau sampai Tuhan mematikan, artinya Tuhan menghukum. Titik. Tidak akan ke surga, kalian ke neraka. Paham ya? Tapi kalau iblis, upah dosa adalah maut, ya di Roma 6:23. Maka kalau kita mati itu karena dosa, karena si iblis kita mati. Tapi dia tidak sembarangan iblis mencabut nyawa kita ya. Contohnya Ayub, permisi dulu dia kawan. Jadi kalau kita sakit keras, tiba-tiba sehat, itu Tuhan yang menyehatkan kita.
Tapi kalau kita mati, itulah upah dosa itu, mati kita. Paham ya? Nanti ku tanya lagi kalian, ada nggak orang suci yang mati? Orang suci itu tidak berdosa. Ada nggak orang tidak berdosa mati? Siapa? Manusia biasa loh. Dia tidak berdosa tapi mati. Siapa? 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 Abraham. Abraham pendosa itu, Bu. Manusia bukan Yesus loh. Kita kesampingkan Yesus karena bicara Yesus ini nanti kalian harus sudah mengerti firman Tuhan banyak, baru kita bicara. Siapa? Nah, kita buka 1 Samuel 28. Ayatnya yang ke lupa aku ya. Tapi Samuel 1 sampai 2. Kalau bisa ditampilkan sini semua ayat kan enak. Bisa enggak. Nanti di sana kita lengkapi internet lah. Jadi bisa langsung cek naik ayatnya sini semua ya. Bisa dibuka Alkitab satu perikop semua itu. 1 Samuel 28. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Serahkanlah ia kiranya kepada Tuhan. Bukan mulai ayat ke-7, Bu. Seterusnya. Kan si Saul mendatangi ahli tenung, perempuan peramal. Coba. Lalu ini nih. Bawahnya lagi. Terus lip. Itu ayat berapa lip? 8. Ayat 11. Langsung lompat. 11. Ini 11 ya. Setelah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Lanjut. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipuku engkau sendiri Saul? Lanjut. Ya, kau menyamar ini. Maka berbicaralah raja kepadanya, jangan takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab apa? Aku melihat sesuatu yang ilahi. Aku melihat, jawablah serius lah. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Yang ilahi apakah pendosa? Itulah suci. Samuel lah satu-satunya orang suci yang mati menurut Alkitab. Kenapa dia mati? Karena dia dibiarkan Tuhan hidup di bumi, dari debu tanah harus kembali kepada debu tanah. Henok dan Elia tidak dibiarkan Tuhan di bumi, maka dia diangkat tidak mati. Hebatnya Bible semua lengkap. Kenapa ada Henok? Kenapa ada Elia? Henok dan Elia bukti orang yang tidak berdosa dan tidak mati langsung ke surga. Samuel bukti orang yang suci tapi mati karena dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali debu tanah, karena dia di bumi. Tapi rohnya yang suci itu ilahi ada keluar. Paham ya? Dia masih ditahan di alam maut. Semua yang mati ditahan di alam maut. Karena perjanjian lama belum ada penebusan dosa. Kapan dia diselamatkan? Matius 27 ayat 53. Coba dibuka. Nah, ini enaknya bicara firman Tuhan. Matius 27 ayat 53. Ada? Apa yang dibilang? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, itu dia ya. Jadi orang-orang suci, orang-orang soleh itu dari ayat 50 dikatakan apa? Bangkit. Setelah itu pergi ke kota kudus. Itulah kenapa dibilang Tuhan turun ke dalam kerajaan maut, meremukkan kepala si iblis sehingga orang-orang soleh itu bisa diselamatkan. Dulu nggak ada jalan keselamatan. Samuel aja orang suci ditahan di alam maut, keluar dari tanah dia. Belum dari surga. Paham ya? Itu enaknya bicara Bible. Oke. Kemudian Henok dan Elia itu contoh dua orang. Henok tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi selamat. Elia hidup di bawah hukum Taurat tapi selamat. Yang terakhir, yakni orang yang disalib di sebelah Yesus itu tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan, tidak beragama, tidak pernah melakukan yang namanya hubungan rohani, tapi juga selamat. Itulah cerminan kita yang ketiga ini.
Makanya dikatakan kasih karunia, Yesus sendiri yang memilih. Hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Yang ketiga, itulah hebatnya Bible. Dijelaskan bahwa keselamatan itu pertama milik orang yang bukan Yahudi, Henok orangnya. Kedua orang yang Yahudi itu Elia. Ketiga orang yang tidak ber-Yahudi, tidak juga bertuhan, yang disalib di sebelah Yesus. Kenapa dia diselamatkan? Nanti kita bahas lain waktu. Kenapa? Biar semakin enak belajar ya. Gereja sudah besar loh. Kita harus buat satu hari, memang harus malam, nggak bisa siang. Karena kalau siang apa? Orang apa kan? Kalau malam enak kan? Malam minggu kita gabungkan aja. Orang kampung nanti kundang. 40 orang dulu pernah aku ngajar datang itu. Ibu apa salah satunya Opung Yusuf. Mana Opung Yusuf? Ah, itu dulu ikut sama aku belajar ya. Jadi kawan-kawan, cukup dulu sampai sekian karena kita mau persiapan pindah gereja. Ingatlah tanggal 5 saya akan beralih profesi dulu jadi supir. Bukan pengkhotbah ya Pak. Perhatikan kawan-kawannya, sampai kapanpun saya tidak mau jadi gembala. Tahu kenapa? Gembala itu kerjanya berat. Coba buka Yeremia 23. Gak sanggup aku kawan, gak sanggup. Makanya Pak Gembala ini hebat sekali mau memilih jalan hidup jadi gembala. Buka Yeremia 23 ayat 1. Coba. Nah ini, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Pak, jangan Pak, bawa celaka nanti. Maka dari itu mari kita membantu agar jangan ada jemaat ini yang terserak dan hilang. Hilang itu artinya meninggalkan kekristenan, pergi menyembah Tuhan lain, artinya terserak. Kita tidak lagi, kita masih Kristen tapi Kristen abal-abal. Misalnya jadi si Yehova, Kristen juga mengaku dan jangan sampai, karena Bapak ini kontrak kerjanya kepada Tuhan celaka. Ngeri Pak. Nah, terakhir coba buka 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Kenapa celaka? Ini dia. Misalnya orang pergi meninggalkan Yesus, apa kata 1 Timotius 4 1? Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada apa ini? Ada apa? Oh, nggak ada sambungannya. Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jangan kalian tinggalkan Yesus karena kalian dicap mengikut iblis. Loh, bapaknya siapa? Bapaknya setan, iblis. Iblislah bapakmu katanya. Jadi tugas Pak Gembala berat. Kalau sampai ada satu domba yang hilang, artinya dia sudah pergi menyembah iblis, setan, hantu belau. Makanya Tuhan bilang celaka. Ngeri kawan. Makanya kita jadi domba ini enak. Gak tahu kita bawa celaka bapak ini kalau kita pergi. Baru dikeol sedikit, cup, lari tinggalkan Pak Gembala. Akhirnya apa? Celaka beliau. Kenapa celaka? Karena kita sudah pergi ikut ajaran setan dan roh penyesat, iblis yang kita sembah. Paham ya? Oke, begitulah dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita berdoa. Mari kita mendoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, hari ini kami sudah selesai mendengar pengajaran firman-Mu, dan biarlah itu menjadi remah di dalam hidup saudara-saudaraku ini Bapa. Teguhkanlah hati kami Bapa agar kami jemaat GBI Kairos ini memiliki satu persaudaraan, karena tiada lebih kuat daripada persaudaraan. Meskipun kami berbeda-beda asal usul, kami di dalam GBI Kairos ini satu saudara. Tidak ada saling benci, tidak ada saling menentang. Biarlah kami menjadi persaudaraan yang kuat Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan membongkar gereja ini Bapak. Kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada gereja ini Bapak. Memang sedih, 12 tahun yang lalu Bapak saya mengundang
gereja ini hadir di sini, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menutup ibadah di sini Bapak. Kiranya berkatilah seluruh jemaat GBK ini, mereka pulang besok bekerja dan mereka mendapat berkat yang melimpah daripada-Mu Bapak. Bapak, kami tahu ada dosa dan kejahatan kami yang menghalangi permintaan kami ini kepada-Mu Bapak. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Bergeser dia. Shalom. Halo.